Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dafiq Hidayat. Saya perwakilan dari kelompok Durian Runtuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pembuatan bootable flash disk sebagai media instalasi sistem operasi. Bootable flash disk merupakan salah satu solusi praktis dalam menginstal ulang sistem operasi, khususnya di Windows, tanpa harus menggunakan CD atau DVD. Pada kesempatan kali ini, kami juga akan menjelaskan pengertian, tujuan, serta langkah-langkah pembuatan bootable flash disk. Kelompok kami berisikan 7 orang yang terdiri dari Dua, tiga. Saya Muhammad Iksan dari kelompok Durian Runtuh. Saya Muhammad Adrian Pratama, saya dari kelompok Durian Runtuh. Saya Ilham Jarti dari kelompok Durian Runtuh. Saya Amrin Palil Pasaribu dari kelompok Durian Runtuh. Patroman Asmita dari kelompok Durian Runtuh. Saya Nail Abid dari kelompok Durian Runtuh. Sekarang itu kan sistem informasi. Aku nggak ngerti dia. Coba siapa Tian? Coba aku yang nggak ngerti cara ngerjainnya gimana. Aku sistem informasi. Katanya orang Ilham sama Amrin ngerti. Pas pula orang tua di sini. Apa kita tanya aja? Bisa tuh, coba kita tanya sama orang tua, mana tuh orang tuh bisa ngasih referensi buat kita ya. Yuk, Lah, Aku mau ngerjain tugas sistem informasi, tapi masih bingung. Apa sih sistem informasi itu? ada Dian, sistem operasi itu adalah software utama yang ngatur semua kerja komputer. Tanpa itu komputer nggak bisa berjalan. Contohnya kayak Windows, Linux, dan macOS. Oh, berarti itu yang pertama jalan pas komputer dinyalain ya? Iya betul, dia jadi penghubung antara hardware sama pengguna yang Tapi kalau fungsinya itu apa aja sih ya? fungsinya itu ada banyak. Yang utama itu ngatur penggunaan hardware seperti CPU, RAM, storage, dan menjalankan aplikasi, menyediakan interface biar kita bisa interaksi sama komputer ya. Oh, berarti semua aktivitas di komputer itu lewat sistem operasi lah ya? Nah iya Yan, semuanya itu dikontrol sama sistem operasi. Rin, terus di tugasku juga ada bootable sama VirtualBox. Itu buat apa sih? Nah, kalau VirtualBox sama Bootable itu untuk menginstal dan mencoba sistem operasi. Terus beda keduanya apa? Kalau VirtualBox, kita bisa menjalankan sistem operasi di dalam komputer. Jadi, terdapat dua sistem operasi dalam satu komputer. Berarti VirtualBox tuh kayak simulasi gitu ya? Iya, kalau VirtualBox itu untuk simulasi. Kalau Bootable Flash Disk dibuat untuk install operasi langsung di komputer. Berarti kalau misalnya mau install Windows atau Linux harus pakai itu. Ya, flash disknya diisi file installer. Terus dipakai boosting pas nyalain komputernya atau laptopnya. Jadi kesimpulannya sistem operasi itu pengatur utama komputer, fungsinya ngatur hardware, software, dan user. VirtualBox buat simulasi, flash disk buat install langsung. Bener gitu ya? Ya mungkin bisa dikatakan ya gitulah ya intinya ya. Saya akan menjelaskan cara mendownload atau menginstal Windows 10 menggunakan bootable flash disk. Yang pertama kita harus menyiapkan flash disknya dulu ya. Minimal itu 8 GB ya penyimpanan flash disknya. Terus yang kedua kita terhubung dengan koneksi internet ya tentunya ya. Terus selanjutnya yang harus kita siapkan yaitu mendownload ISO dulu ya. Mendownload ISO dulu, ISO Windows 10 ya. Kita download. Ini ada unduh sekarang
atau download now, nanti kita klik unduh. Oke, udah ter-download. Kita klik yes. Selanjutnya kita akan tunggu ya. Oke, sini sudah mulai kelihatan ya. Ini langsung ke bawah-bawah aja. Kalau mau dibaca, langsung escape. Agak lama gitu. Di sini kita buat create installation media, karena kita menggunakan ISO ya, bukan mengupgrade PC. Kita hanya untuk mendownload Windows 10-nya. Oke, next. Dan ini juga next ya. Nah, kita menggunakan flash disk, berarti kita memilih USB flash drive. Nah, ini nama flash disknya. Nah, di sini kita akan menunggu download ISO-nya hingga 100% ya. Nah, ini kita harus tunggu, mungkin bisa memakan waktu kurang lebih 30 menit sampai 60 menit lah ya. Jadi nggak mungkin sampai sepanjang itu video ini ya. Jadi saya skip aja. Nanti di 100% saya akan kembali lagi ya. Oke. ISO-nya sudah terdownload ya. Untuk download ISO-nya masih berada di dokumen ya. Nah, nanti kita akan pindahkan ke flash disk. Selanjutnya kita download dulu Rufus ya. Rufus. Rufus, kita download Rufus. Ini ya. Nah, satu aku pernah download. di situ itu kalau apa sih Ramka kurangan ya, kurangan tuh dan Ramka juga update. Selanjutnya Dia itu beda langsung aja ya, yes. bukan daerah. Nah, setelah kita download Rufus, kita klik select. Kita pilih ISO yang di download tadi. Nah, kalau sudah tampilan Rufusnya seperti ini, Daerah kita langsung klik start. internasional ya kan, ada Oke. Aku kan Nah, di nasional ini mungkin boleh diganti ya teman-teman ya. di SMA itu gara-gara gitu ya. Apa sakit waktu itu. Nah, karena ini Di internasional kan dia nggak pada bahasa Inggris. pengerjaannya Kan wajib ya kalian buat kelompok ya. Langsung saja oke. Oke, dan selanjutnya kita menunggu instalasi dari Rufusnya. Aku keluar sekolah. Berarti lain warisan. Mungkin ini akan memakan waktu lama juga ya. Nanti saya akan mungkin kita skip aja lah sampai 100% ya. Oke, Rufusnya telah terinstall ya, sudah ready ya. Sekarang kita langsung ke mana ya? Kita klik start. Oke, ketika Rufusnya sudah terinstall ya,
otomatis flash disk yang kita pakai akan menjadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Mungkin itu aja ya. Kalau kita ingin melanjutkannya ya langsung ke setup ya. Tapi kalau kita klik akan terinstall ulang. Sekian penjelasan. Oke, setelah itu kita masuk ke setup, kita klik setup. Setelah itu kita tunggu. Oke, di sini agak sedikit loading. Oke, akan muncul Microsoft Windows. Kita klik yes. Oke, kita menunggunya lagi. Oke, di sini sedikit loading ya. Sini akan muncul install atau install. Setelah itu dia Windowsnya akan langsung checking for update. Oke, kita tunggu. Setelah itu akan muncul aplikasi kita buat escape. Setelah itu kita pilih nothing. Oke, kita next. Di sini kita buat yes. Setelah itu kita disuruh menunggu. Oke, di sini checking for update. Kita tunggu. Oke, setelah itu akan muncul instalasi Windows 10-nya berwarna biru ya. Oke, di sini karena agak lama, kami dari kelompok memutuskan untuk mempercepatnya. Oke, setelah itu kita menunggu sampai semua update-nya selesai. Oke, di sini akan restarting. Oke, di sini kita sedikit menunggu. Oke, setelah itu akan muncul install Windows seperti di gambar ya. Oke, di sini kita menunggu sampai 100%. Oke, di sini akan muncul just a moment katanya. Di sini kita menunggu kembali. Oke, di sini kita memilih bahasa, kita memilih bahasa Indonesia. Setelah itu kita right keyboard layout, kita buat US. Terus setelah itu kita yes. Oke, setelah itu kita di second keyboard layout kita next lagi. Di sini disuruh masukkan WiFi. Oke, di sini kita buat kunci pustaka. Oke, di sini kita masukkan password dari Omsu Pustaka.
Oke, sini kita yes. Oke, setelah itu kita menunggu. Oke, kita next. Di sini akan muncul now we have some important setup to do. Kita di sini harus menunggu kembali karena di install Windows ini memerlukan beberapa waktu yang banyak untuk install. Oke, di sini di Windows menyuruh kita membuat nama dari PC kita sendiri. Oke, di sini kita buat namanya itu next. Di sini disuruh create as per mobile password. Kita buat passwordnya. Oke, setelah itu next kita konfirmasi password yang kita buat tadi. Setelah itu next, di sini disuruh security question for this akun. Kita buat klik yang kita next saja. Di sini disuruh buat Oke, di sini banyak pertanyaan. Kita buat pertanyaannya nama schoolnya, buat unsur. Kita buat pertanyaan ketiga nama hewannya. Oke, di sini kita buat nama hewan kita. Kita buat namanya Bobby. Kita next, terus kita harus menunggu. Setelah itu akan muncul close privacy setting for your device. Kita set, terus kita menunggu kembali. Oke, setelah itu akan muncul hi. Di sini Windows akan kembali mendownload lagi. Di sini disuruh menunggu beberapa saat. Oke, di sini kameranya sedikit miring karena kelompok kami kekurangan alat untuk merekam video ini. Di sini akan muncul live everything to us. Kita tunggu. Oke, di sini akan muncul almost 3. Oke, di sini sudah berhasil ya. Oke, di sini tinggal kita download apa yang perlu kita download seperti Microsoft 365, Chrome, dan masih banyak lagi. Dan akhirnya proses pembuatan bootable flash disk sudah selesai. Ternyata tidak sesusah yang dibayangkan ya, asal kita tahu dan mengikuti langkah-langkahnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ingin menginstal ulang atau mencoba hal baru. Selamat berjumpa di video selanjutnya.